Kali ini kita akan membahas linguistik praktis dan diskursif komitmen dari Mbak Ajeng Putri Ningrum. Mbak Ajeng ini lulusan S1-nya lulusan filsafat UGM, kebetulan teman saya, kebetulan ya. Sebenarnya saya yang bersyukur harus menjadi teman dia. Dan apa masternya ngambil di Western Michigan University dan punya fokus studi masalah epistemik sebenarnya ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ulang. Tapi ya kali ini kita akan membahas linguistik praktis dan diskursif komitmen. Mungkin bakal seperti apa jadinya nanti bakal kita lihat. Nyentuh Brandem mungkin dan beberapa rombongan Pittsburgh. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa kita bisa Mbak Ajeng menjelaskan ya. Mbak Ajeng apakah sudah siap? Bisa di share PPT-nya. Mikir ngobrol dan alasan. Sorry, lupa di mute. Itu enggak, apa namanya, kelihatan nggak? Oke, PPT kelihatan. Mikir, ngobrol, dan beralasan ya? Ini sekarang masih kelihatan nggak? Masih ya kelihatan. Oh, oke. Soalnya di gue kayak nggak kelihatan. Digerakin ke slide-nya nih Mbak, slide selanjutnya. Oke, kita coba next. Oke, kelihatan. Oke. Iya, jadi agak malu sih sebenarnya tadi pakai musiknya elegan sekali, sementara presentasi saya agak-agak gitulah. Oke, Bajeng dipersilahkan tempat dan waktunya. Oke, makasih banyak Sosi. Iya, apa tadi? Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang. Jadi ini presentasinya betul sekali bersinggungan dengan Bandem, bukan bersinggungan lagi malah bahas Bandem. Tapi nggak geng Pittsburgh yang lain, cuma dia doang dan cuma bab 3 doang. Saya juga belum baca bab 1, bab 2-nya langsung aja gitu, apa namanya, nyosol ke bab 3 gitu. Agak nyesel sih, cuma ya udahlah. Habis panjang banget soalnya satu buku 800-an halaman gitu dan ini satu chapter 60 halaman. So, oke, jadi mikir, ngobrol, dan beralasan. Dari judul chapternya adalah Linguistic Practice and Discursive Commitment. Tapi basically ya gitu. Jadi sedikit pengantar. Jadi coba lihat gambar ini gitu. Ini sebenarnya berhubungan dengan konten propositional yang dibahas sama Sosi kemarin. Jadi kalau misalnya Sosi mau jump in atau klarifikasi silakan. Jadi ini kan siapa yang bisa kita bisa memasangkan indeksikal dengan gambar yang cocok gitu kan. Jadi itu Ani dan Budi itu apa namanya adik-adik kecil yang di belakang itu Ibu Budi, itu Bapak Budi, Ani kakak Budi gitu. Kita punya gambaran tentang Ani dan Budi dan Ibu Budi dan Bapak Budi dan kakak Budi dan memasangkannya dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi yang standar di filsafat isi proposisi atau isi proposisi itu adalah gambaran dari realitas kan. Jadi semacam transkrip realitas gitu. Kebenaran proposisi jadinya tergantung apakah gambaran itu sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu kan. Misalnya ini itu adalah Ani, tapi Ani di sini adalah Jennifer Aniston, tergantung oleh kalau misalnya memang Jennifer Aniston dipanggil Ani gitu, mungkin ini adalah sesuatu yang benar gitu. Itu adalah memang gambaran yang tepat gitu. Tapi cara pikir tersebut punya kelemahan gitu dalam menjelaskan the nature of propositional content gitu. Sekarang coba kita misalnya lihat ada Mario dan anjing. Mereka sama-sama bisa tahu mana yang Ani dan mana yang Budi. Bedanya Mario bisa ngomong ke orang itu Ani dan Budi, tapi anjing enggak. Mungkin anjing bisa samperin ke Ani gitu karena dia tahu dia Ani. Terus wagging tails gitu, apa namanya, karena senang dia Ani itu mamahnya atau apapun itu. Sementara kalau orang lain enggak. Tapi apakah itu membedakan isi kepercayaan Mario dan anjing? Enggak kan gitu. Jadi sama-sama tahu itu Ani dan Budi. Tapi kita tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya isi pikiran anjing dengan apapun selain bahasa kita sendiri. Kita hanya bisa dapat mengartikulasikannya dalam klaim atau penegasan. Dan makhluk yang bisa menggunakan bahasa yang bisa menyanggah atau membenarkan suatu klaim atau penegasan itu ya sebenarnya kita sendiri. Jadi semua konten proporsional dijelaskan oleh klaim atau oleh apa yang bisa kita artikulasikan dengan bahasa manusia gitu. Jadi
Di sini poin saya adalah bahwa itu adalah Ani, gitu. Apa namanya? Proposisi itu adalah Ani, bisa dibicarakan kebenarannya, bahwa saya bisa menyalahkan Mario untuk mengira dia Ani, bahwa orang yang ditunjuk Mario bukan individu yang biasa disebut Ani, oleh orang-orang yang kenal Ani, dan seterusnya. Itu memberikan isi kepada proposisi itu adalah Ani. Isi proposisi itu adalah Ani ditentukan oleh kegiatan ngobrol ini sendiri, gitu. Jadi kegiatan ngobrol yang dimaksud adalah meminta dan memberikan alasan kenapa itu adalah Ani adalah proposisi yang pantas untuk dipercaya kebenarannya. Jadi seperti itu. Cuma yang mau saya klarifikasi di presentasi ini, saya mungkin tidak akan mencoba semacam defend posisinya Brandem, tapi saya lebih menjelaskan sebenarnya ngobrol yang dimaksud itu seperti apa sih mekanismenya dan apa namanya bagaimana dia menentukan isi proposisi gitu. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ngobrol yang dalam payung tema ngobrol itu adalah kegiatan ngasih dan minta alasan, aka praktik linguistik gitu. Cuma kita nggak akan pakai istilah itu. Jadi oke. Sekarang pertanyaannya yang penting adalah ngobrol seperti apa sih yang relevan untuk memberikan isi kepada sebuah proposisi. Coba perhatikan dua contoh ini gitu. Jadi bagian dari mana dengan ngobrol sama si anjing ini. Jadi kan kalau ngobrol sama anjing biasanya kayak pura-pura apa ya, anjing ngerti sama apa yang kamu omongin kan gitu. Meskipun kamu nggak tahu apakah dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol sama anjing, bagian mana dari obrolan ini yang memberikan isi kepada proposisi you're the good dog gitu. Karena anjing tidak bisa meminta alasan mengapa, sebutlah Ibu Budi itu yang sedang ngomong sama anjing, Ibu Budi berpikir demikian. Meski begitu, kalau Ibu Budi ngomongnya ke Bapak Budi yang katakanlah anti anjing gitu misalnya. Misalnya Bapak Budi bilang, he's not a good dog, he poops everywhere gitu. Barulah omongannya berisi yang kemudian kebenaran isinya bisa disangkal oleh Bapak Budi karena Bapak Budi memberikan alasan. Begitu pula misalnya Ibu Budi mau juga membela anjingnya juga bisa memberikan alasan. Ya, it doesn't matter if he poops everywhere, misalnya kayak gitu. It doesn't make him any less good dog, misalnya. Kemudian contoh kedua ini dari salah satu adegan favorit saya sepanjang masa gitu. Jadi ini filmnya Happy Go Lucky. Mungkin kalau teman-teman tahu, ini saya rasa ini sebenarnya ada ya sebagai apa ya, sebagai trick visual gitu, visual trick atau cinematic trick. Ini kan kuat gitu syarat makna. Tapi apakah ada apakah proposisi itu punya isi gitu? Sebab kalimatnya pertama tidak lengkap. Meskipun Sally Hawkins di sini itu yang kalau terlalu gelap itu Sally Hawkins itu ngaku kalau dia ngerti kayak you know what I mean, yeah gitu. Meskipun tentu saja ada sebuah keadaan mental yang direpresentasikan di sana. Ada 1-2 orang yang dipikirkan ketika si bapak homeless ini ngomong there, you know, there. Dan mungkin Sally Hawkins gak bohong, mungkin dia bisa membayangkan orang macam apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak homeless ini. Tapi hal itu tidak bisa disangkal atau dibenarkan, jadi tidak diartikulasikan. Jadi pada dasarnya pembicara itu sebelum pemercaya gitu untuk menentukan isi proposisional. Jadi pikiran kita bukan cuma mirip pembicaraan kita, tapi pikiran kita juga tergantung pada pembicaraan kita. Gitu. Pikiran kita bisa salah dan benar karena dalam praktiknya kita bisa disalahkan dan dibenarkan oleh orang lain. Jadi sekedar bisa bicara tidak cukup, isi proposisional juga hanya bisa dijelaskan oleh penegasan atau assertion atau claim. Jadi tapi sekali lagi saya tidak akan berusaha defend ini karena ini di chapter lain, jelas bukan di chapter 3 ini. Ini cuma untuk pengantar aja sebenarnya apa sih proyeknya Brandem ini. Jadi saya hanya akan berusaha mendeskripsikan praktik ngobrol macam apa yang dimaksud, apa yang bisa count, apa yang termasuk ngobrol yang relevan untuk isi proposisional gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, isi proposisional hanya bisa dijelaskan oleh penegasan atau claim. Jadi pertanyaannya apa sih Kak? Bagaimana sih speech act atau apa ya?
bentuk kalimat macam apa yang bisa disebut sebagai penegasan? Apa syarat-syarat kalimat yang bisa disebut penegasan itu? Gitu kan. Jadi yang pertama, yang paling jelas adalah bahwa kalimat penegasan yang relevan dalam mendefinisikan isi proporsional itu mengandung komitmen dari pembicaranya. Jadi komitmen itu adalah sesuatu yang apa ya, yang pasti disadari oleh pembicara dan bentuknya sangat linguistik. Biasanya kita, dan satu lagi, kita biasanya membuat komitmen pada orang lain. Meskipun dalam konteks ini bisa juga sih komitmen pada diri sendiri. Jadi apa namanya, jarang-jarang kan kita nggak sadar kalau kita berkomitmen. Jadi kita tahu kita berkomit, misalnya kita, aduh komitmen saya bahagiain orang tua gitu. Jadi kayak kita bisa menghukum diri sendiri kalau kita melanggar itu. Dan kalaupun kita nggak menghukum diri sendiri, kita tahu, seenggaknya kita tahu kita salah gitu. Kita salah karena sudah melanggar. Jadi selalu ada jenis sanksi, langsung maupun nggak langsung gitu. Kita bisa sepakat bahwa suatu pelanggaran pantas menerima suatu sanksi yang sudah diterapkan, itu selalu bisa. Jadi praktik berkomitmen ini simple kompleks lah. Jadi komitmen bukan suatu konsep yang mandiri, itu bergantung sama konsep lain. Jadi selain kita bisa menjalankan komitmen, kita juga bisa menyandangkan komitmen pada orang lain atau anggota komunitas linguistik lain gitu. Bahkan kenyataan bahwa komitmen sangat penting dalam kenyataan bahwa komitmen sangat penting dalam struktur ngobrol kita itu yang memberikan isi kepada suatu proposisi itu. Jadi tergantung pada kenyataan bahwa kepantasan bagi orang lain menyandang status komitmen. Apakah orang itu pantas nggak sih berkomitmen pada suatu proposisi? Itu nanti akan saya jelasin lagi pantas itu maksudnya gimana. Jadi kalau si Ani terus istilahnya tiap bulan tuh transfer ke bank buat bayar KPL, tapi ternyata dia nggak pernah daftar. Ya tetap nggak dianggap sedang ikut program KPL karena bank nggak ngakuin kalau dia ikut program KPL loh. Kok tiba-tiba ngirim duit gitu kan? Kamu kan nggak pernah daftar. Jadi daftar itu adalah bagian penting dari komitmen Ani dalam mengikuti program KPL. Tapi karena dia tidak melakukannya, maka dia tidak berhak disebut berkomitmen. Jadi seperti itu. Dan berlaku juga kalau misalnya Ani nggak pernah bayar gitu. Nggak pernah bayar KPL, karena bayar KPL adalah bagian dari menjalankan komitmen. Gitu. Jadi begitu juga dengan komitmen dalam ngobrol. Misal teman bicara tanya, kenapa kamu pikir orang itu Ani gitu. Terus kamu cuma bilang-bilang terus bilang, ya cuma percaya aja gitu. Jawaban macam ini sulit untuk disebut sebagai komitmen atau sulit untuk disandangkan status berkomitmen kepada orang itu. Karena nggak ada alasan yang diberikan dan tidak ada tidak ada latar belakang dari komitmen penegasan itu Ani gitu. Dan satu hal penting lain adalah bahwa berkomitmen berarti memberi kuasa pada orang lain untuk memberi sanksi kalau kita melanggar komitmen kita. Sama aja kalau kita misalnya daftar KPL, tapi nggak pernah bayar gitu, seperti yang tadi. Sanksinya adalah rumah kita diambil, karena waktu kita menyatakan komitmen kita, rumah diambil adalah konsekuensi dari komitmen kita gitu. Kita sudah memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan ini gitu. Itu adalah bagian besar dari komitmen, termasuk juga dalam ngobrol ketika kita berkomitmen pada suatu proposisi bahwa itu adalah Ani, kita sedang memberi kuasa kepada teman bicara kita ini untuk memberi sanksi kalau misalnya kita ternyata salah atau kita ternyata tidak bisa memberi alasan atas pernyataan kita tersebut gitu. Dan konsep penting lainnya adalah komitmen juga harus diiringi dengan hak. Kita bisa berkomitmen untuk melakukan sesuatu meskipun kita tidak berhak melakukannya gitu. Jadi misalnya komitmen kita, saya berkomitmen hari ini mau main sama anjing tetangga, tapi tetangga udah nggak bolehin sebenarnya, udah nggak suka sama kamu gitu. Tapi tetap ngotot nekat manjat pagar gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada hak, tapi meskipun komitmen ada gitu. Atau
udah komitmen untuk bayar KPL, tapi pas daftar itu nggak eligible, jadi dia nggak punya hak untuk membuat komitmen itu sendiri kan, untuk komitmen apa namanya bergabung pada program KPL gitu. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Tapi hak ini bukan cuma tentang bagaimana hak diberikan oleh orang lain kepada kita, tapi hak juga berkaitan dengan bagaimana kalau kita membuat komitmen, kita memberikan hak pada orang lain untuk mengevaluasi komitmen kita. Gitu. Jadi mirip juga sama konsep yang tadi, ini selalu resiprokal gitu. Tapi ya terus kenapa kok kalau misalnya analoginya KPL kayaknya nggak menjelaskan praktek ngobrol kita ya, kan kita ngobrol kan biasanya nggak transaksional gitu kan, kita nggak sedang transaksi kalau misalnya sedang ngobrol gitu. Jadi penekanannya adalah aturan atau norma-norma yang ada dalam apa istilahnya, performance atau kegiatan kita dalam kontrak atau berjanjian itu sebenarnya mirip sama kegiatan ngobrol kita gitu. Semua punya norma, semua punya aturan, kita tahu apa yang salah, kita tahu apa yang benar dalam membuat move atau melakukan suatu tindakan atau mengatakan sesuatu gitu yang bisa disalahkan atau bisa diberi sanksi oleh orang lain. Jadi argumen Burnham adalah isi proposisional itu parasitik, apa namanya, parasit kan emang ya, parasit pada norma obrolan kita. Jadi norma obrolan kita itu istilahnya seperti ini gitu. Jadi penegasan itu hubungannya dengan penegasan adalah penegasan itu kan ditentukan oleh kesimpulan, dan kemampuan mengambil kesimpulan ini sangat bergantung pada kemampuan membuat komitmen dan segala tata bengek dalam membuat komitmen gitu. Jadi ini mungkin saya lupa ngomong di depan, tapi iya itu adalah salah satu apa namanya, salah satu proyeknya Burnham juga itu untuk memberi argumen bahwa isi proposisional itu apa namanya ditentukan oleh kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil. Gitu. Jadi selanjutnya kita akan melihat 3 dimensi di mana konsep-konsep sosial normatif ini dipakai dalam pengambilan kesimpulan dan pembentukan isi proposisional. Jadi pertama itu adalah dimensi 1 adalah warisan sikap. Itu adalah salah satu dimensi dalam menentukan penegasan dan isi proposisional. Jadi hak dan komitmen bisa diwariskan gitu. Proses mewariskan dari kedua prinsip normatif inilah yang kemudian jadi bahan tanda kutip kesimpulan, yang kemudian kesimpulan ini bisa jadi isi proposisional. Jadi komitmen kita bahwa Ani misalnya ya, kalau kita ngobrolin Ani lagi, Ani ada di sebelah barat rumah, itu mewariskan komitmen bahwa rumah ada di sebelah timur Ani, karena otomatis kan itu apa namanya, turunan dari ya, kalau X ada di sebelah barat Y, berarti Y ada di sebelah timur X gitu. Jadi ini adalah warisan komitmen otomatis. Jadi meskipun kita misalnya apa ya, misalnya saya gitu sebagai pembicara dan sebagai pemikir, saya nggak tahu konsep timur, saya cuma tahu oh namanya barat doang. Cuma kalau saya sudah punya komitmen bahwa Ani berada di barat, berarti itu otomatis mewariskan komitmen bahwa rumahnya ada di timur Ani gitu. Walaupun saya tidak secara eksplisit atau secara sadar atau tahu namanya gitu, mengetahui hal itu. Kemudian adalah warisan sikap hak juga gitu. Jadi komitmen dan hak itu kan adalah sikap gitu dalam tanda kutip. Jadi misal kita punya hak untuk berkomitmen bahwa seorang perempuan dengan ciri-ciri sedemikian rupa adalah Ani di waktu T misalnya. Kita berhak memanggil dia Ani karena semua orang manggil dia Ani dan Ani juga memperkenalkan diri sebagai Ani. Pokoknya keadaannya adalah ideal untuk kita membuat apa namanya, untuk kita diberikan hak untuk membuat komitmen pada fakta bahwa dia adalah Ani gitu. Lalu pada waktu TXN, ya mungkin 10 menit ke depan atau gimana,
lihat perempuan dengan ciri-ciri yang sama pada waktu T. Ciri-ciri sama dengan Ani di waktu T. Jadi karena kita sudah punya hak di waktu T untuk menyebut perempuan dengan ciri-ciri tersebut sebagai Ani, hak itu diwariskan juga ke kita di waktu T aksen. Jadi kita juga berhak berkomitmen bahwa orang dengan ciri-ciri orang dengan ciri-ciri tersebut adalah Ani. Tapi meskipun kita berhak, kita tidak harus berkomitmen. Karena siapa tahu Ani punya kembaran atau ternyata memang cuma mirip banget aja. Jadi ini kan semacam induktif gitu. Apa namanya, nggak pastikan konklusinya, tapi tetap berhak gitu karena dari segala syarat dan dari segala pertimbangan wajar untuk kita memanggil dia Ani gitu. Jadi kita tetap dapat warisan hak itu. Tapi tentu saja kemudian gagasan ini mengimplikasikan adanya mungkinnya ketidaksesuaian antar klaim. Jadi yang membuat hak dan komitmen tidak bisa diwariskan. Misalnya kalau misalnya ya kita lihat Ani rambut hitam gitu kan, rambut hitam di waktu T, terus lihat ya ciri-cirinya sama kecuali rambutnya bule, rambutnya blonde gitu misalnya. Apa namanya di T aksen itu ya kita bisa bilang kalau misalnya haknya tidak bisa diwariskan gitu. Jadi ada ketidaksesuaian antar klaim. Jadi tidak berhak saya mewariskan klaim saya mewariskan hak untuk komitmen pada klaim di waktu T kepada komitmen pada klaim di waktu T aksen. Gitu. Dimensi 2, warisan sosial. Jadi ini gampang sih, intinya saya bisa bilang ke teman-teman itu Ani gitu. Jadi dan saya mewariskan komitmen saya kepada teman-teman gitu. Jadi kalau saya udah komitmen bahwa orang dengan ciri-ciri sedemikian rupa itu Ani, saya bisa mewariskan kepada orang pendengar saya siapapun itu bahwa itu Ani gitu. Itu adalah komitmen juga. Jadi nggak cuma inference atau kesimpulan yang kita ditarik dari satu klaim ke klaim lain, tapi juga satu klaim dari satu orang ke orang lain, dari pembicara ke pendengar misalnya, atau mungkin bahasa lainnya kayak testimoni gitu. Dan juga sama juga dengan hak gitu, hak saya untuk mengatakan itu Ani, kalau tadi seperti tadi itu warranted gitu, yaitu jadi hak teman-teman juga untuk menegaskan bahwa itu Ani ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan. Kalau saya berhak, kalau saya memang earned gitu ya, kayak apa namanya, iya sesuatu yang saya raih gitu, itu juga bisa secara otomatis diwariskan ke pendengar lain. Jadi penting juga untuk bukan cuma kesimpulan dalam diri, tapi kesimpulan antar orang. Gitu. Dimensi 3 adalah, ini konsep penting juga, tentang kewenangan dan tanggung jawab gitu. Jadi dua konsep ini tuh sangat berkaitan. Apa yang dilakukan Jadi apa yang dilakukan oleh si pembicara ketika menegaskan itu dia memberi kewenangan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain untuk membuat penegasan lainnya yang mengikuti penegasan tersebut. Jadi apa namanya, ketika seseorang itu punya otoritas, artinya dia bisa membuat penegasan lain yang apa namanya, yang memang otomatis mengikuti penegasan tersebut gitu. Jadi dia bukan cuma berhak, dia bukan cuma apa namanya mewariskan komitmen, tapi dia juga punya otoritas. Tapi otoritas ini sangat bergantung pada tanggung jawab dia. Jadi apakah jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam konteks ini adalah apakah si pembicara punya alasan untuk penegasannya gitu. Jadi ketika saya punya alasan untuk mengatakan itu adalah Ani, jadi alasan saya adalah ciri-cirinya sama persis dengan Ani yang saya lihat di waktu T, dan di waktu T itu memang sudah dikonfirmasi oleh Ani sendiri kalau dia namanya Ani, dan semua orang juga panggil dia Ani, dan lain sebagainya. Maka alasan itu memberi saya otoritas untuk membuat penegasan lain yang berhubungan dan mengikuti langsung dari penegasan tersebut. Gitu. Oke, jadi apa sih pentingnya semua faktor di atas? Ini udah mau selesai nih cepet.
apa sih pentingnya semua faktor di atas? Jadi kan ada dari mulai komitmen, hak, tanggung jawab, otoritas, lisan, dan seterusnya. Jadi semua faktor ini menentukan skor atau nilai di ONTIS partisipan. Mungkin teman-teman juga tahu. Tapi saya coba ulangin lagi. Jadi di ONTIS itu berkaitan dengan tanggung jawab, kewajiban dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai anggota komunitas linguistik kita menilai satu sama lain gitu. Jadi kita menilai apakah nih orang kayak berhak membuat suatu penegasan, apakah si orang yang lain itu berhak untuk mengatakan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita mengawasi satu sama lain dan mengikuti satu sama lain gitu. Karena kita juga butuh untuk membuat komitmen gitu. Jadi kita bergantung pada orang lain untuk membuat komitmen. Itu makanya kita keep this skol ini gitu, skol di ontek ini gitu. Jadi hal ini serupa dengan skol keeping baseball gitu. Jadi meskipun saya juga nggak tahu sih baseball kayak gimana, cuma tahu mungkin ada strikes, ada balls, ada lain sebagainya. Itu semua kan di keep gitu ya dalam suatu table dan lain sebagainya. Jadi untuk kemudian menentukan apakah game berjalan dengan seharusnya atau tidak, dan apakah skor yang didapatkan earned atau sahih atau tidak. Jadi sebagaimana skor keeping baseball kalau dalam ngobrol atau dalam praktik linguistik, jadi skor di ONTIS partisipan ini menentukan kelayakan sebuah penegasan gitu. Jadi kita menilai apakah suatu penegasan itu benar atau salah dan lain sebagainya. Apakah permainan dalam tanda kutip giving and asking for reasons, meminta dan memberi alasan ini dijalankan dengan baik dan benar gitu. Udah, habis itu jadi untuk penutupnya setelah kita live, jadi kira-kira begitu sih skema ngobrol yang kemudian jadi basis isi propositional. Jadi ini memang bagian kecil dari projectnya Blendem. Jadi mungkin nanti masih banyak hal lagi yang belum dicakup di sini gitu. Jadi salah satunya adalah argumen kenapa mekanisme ngobrol dan menegaskan adalah istilahnya gambaran yang lebih atau framework yang lebih bagus untuk memberi isi kepada proposisi gitu dibandingkan representasi biasanya, karena biasanya itu adalah posisi yang populer kan. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat juga soal itu hal yang belum dibahas juga di presentasi ini. Terus kemudian ada kesan bahwa Blendem itu subjektivis gitu, atau kalaupun nggak subjektivis mungkin ekspresivis gitu, atau konstruktivis, apapun itu. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau yang saya baca-baca dari interpreternya Blendem atau komentatornya, jadi sebenarnya Blendem itu lumayan realis. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, realis itu berarti memang ada truth value gitu kan. Truth value-nya itu independen dari agent. Jadi yang bikin itu realis adalah isi proposisional itu benar kalau menurut evaluasinya yang evaluasinya itu adalah dilakukan dengan benar adalah benar gitu. Jadi kita memang pada akhirnya memang bergantung sama aturan yang kita terapkan satu sama lain. Kita istilahnya menjaga, mengawasi, mengoleksi satu sama lain gitu dengan aturan yang kita sama-sama tahu, yang kita sama-sama pahami gitu. Kalau slogannya norms all the way down, itu yang diambil ya memang itu infinitely glass, tapi infinitely glass dalam hal aturan gitu. Jadi memang itu adalah salah satu konsekuensi dari pemikiran Blendem ini gitu. Itu aja sih sebenarnya presentasi saya, pendek. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Wow, ternyata presentasi
rasanya mepet sekali dengan proyek saya ya. Iya, ternyata. Walaupun mungkin aspeknya berbeda, tapi pembahasan representasionis memang pembahasan lebih panjang sih dalam hal ini. Bakal bisa berjam-jam ngomongin ini. Tapi kebetulan beberapa hari lalu, saya lupa tepatnya. Hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat malam, jam 12 kok di sini. Kalau di CST itu jam 19 jam 7. Si Brandon itu dapat Spinoza Chair di UVA, terus dia ngadain lecture gitu, terus ada poin ini sebenarnya. Oh ya, terus poin-poin diskursus praktisnya. Jadi dia sejenis memodifikasi, bisa disebut. Itu sebagai ini mencocokkannya dengan gagasan Hegeliannya ya. Itu termasuk dalam Erin Fahrum atau recollection, apa sih bahasa Inggrisnya? Nggak tahu gue. Erin Erung itu bahasa Inggrisnya kalau diterjemahin recollection ya mungkin gak sepadan sih, tapi poinnya itu merupakan jadi komitmen bersama, tapi di mana komitmennya ini masih teratur oleh konseptual konten dari dimensi representasionalnya. Jadi istilahnya tuh kalau boleh saya baca handout-nya, ada handout-nya ngomong-ngomong, mau nggak? Boleh. Coba tapi di brief aja dulu sekarang. Hegel's radical ideas is that the attitude of respect of recognition by others is as constitutive of the status as the subject on commitment instituting attitudes are the kind of recollective rationality is the key of understanding his historical account of representational dimension of conceptual content and how it satisfies the constraint operative in property final authority argument ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada cocokan, ada modifikasi sedikit ya bagaimana konseptual konten juga ditentukan sama representasi ya. Soalnya emang di making it explicit kayaknya dia nggak argue itu. Ya dia ada beberapa yang cukup berubah sih. Saya juga belum baca making it explicit, baru beberapa bagian yang saya belum baca. Sebenarnya making it explicit tuh enak sih, kayak apa namanya, tulisannya enak banget dibaca, tapi panjang banget ya Allah, kayak yang kayak beneran satu chapter itu 60-100 halaman kan gumoh ya. Kayak iya, tapi maksudnya untuk membantu sih apa namanya style nulis dia sangat clear dan signpostingnya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak gampang banget diikutin apa namanya alurnya. Banyak yang bilang kayak gitu kok, kayak ultimate stylist Iya, suka banget. I didn't expect that, soalnya karena dia kayak anak Hegel gitu, kayak cucu Hegel kan, kayak bayangan gue kan kayak nyebelin gitu kan tulisannya. Ternyata enggak, ya Allah, alhamdulillah. Nah itu Jeng, ngomong-ngomong kan di Prakerti sendiri gue lagi banyak ributan ya sama Hegel ya. Gue agak ada reading club gitu, baca Hegel, terus sama membaca beberapa Hegelian lainnya. Salah satunya Brandem, ada Brandem, ada Robert Pippin, ada Beatrice Longnish, atau Julian Rose dalam hal ini. Nah terus setelah perdebatan cukup panjang ini, akhirnya kita memunculkan satu nama dan gagasan yang cukup menarik, perihal diskusi praktis dan komitmen. Kalau di konteks ini komitmen ke humanity ya, Reza Negarestani atau Ajeng pernah dengar tapi gue nggak tahu siapa. Ada Jeng, pokoknya gitu deh, dia masalah soalnya aspek, kalau menurut dia malah aspek rasionalitinya ini yang cukup menarik. Tapi ya daripada panjang lebar ini, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya perihal bagaimana poin pragmatis ini bisa meluruhkan sesuatu. Oke. Dari Mas Biar, bagi orang tidak suka Hegel tapi dia komen random udah sangat. Ya, bagus lah, memotivasi ya. Nanti kapan-kapan kita bikin reading group aja gitu sekalian. Yoi. Baca Brandem. Yoi. Gue lagi pengen banget baca Brandem. Spirit of Trust kali ya. Kayaknya kita kayak banyak yang tertarik sama Brandem, tapi kayak asalnya beda-beda gitu. Soalnya kalau gue kan bukan semantik, bukan itu kan, justru karena gue lagi riset testimoni itu sebenarnya. Jadi iya. Soalnya dan tes. Tapi
kalau gue sih baca Brandom soalnya memang ada kegunaan spesifik ya. Gue ngomong banyak yang setuju sama Brandom. Jadi Gue ya, malah kayak wah gila kayak dia menyuarakan hati gue banget gitu. Aduh beda. jadi nanti gue Kayak pragmatis baca pokoknya Brandom. neopragmatis lah. Iya, Takut karena jenggotnya panjang. Iya. Tapi dia Dumbledore banget gak sih? Kayak kalau ngomong tuh kayak apa namanya halus banget gitu. Gemes sumpah. Gue sampai kebayangin gitu ya, kalau Brandon ketemu sama Louis itu bakal kayak gimana ya, mereka berantem. Oh, David Louis iya, berantem, iya, iya. apa jenggot kali ya. Oh, berantem jenggot. Kalau teman-teman penasaran coba aja cek Robert Brandon di Google sama David Louis ya, filosofi ya, David Louis filosofi. Tapi ya udahlah kayak jadi kayak legitimate philosopher nggak sih yang kayak muka kayak wise gitu pembawaannya. Buka Q&A lu malah. Aduh. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan perihal gagasan diskursus praktisnya Brandon. Silakan. Sedikit klarifikasi aja deh, Mbak Ajeng. Lalu menurut Mbak Ajeng dari diskursus praktis ini kan bukan punya tendensi, memang pragmatis ya, memang dari aspek pragmatisnya. Nah, penjagaan makna menurut Mbak Ajeng itu bisa dilakukan via apa? Preserving the meaning gitu. Ya. Dalam hal ini pragmatis kan punya tendensi untuk terlalu fluid ya dalam makna ya, dan bahkan ini masalah siapa namanya si Wittgenstein ya, meaning the use ya. Jadi ada beberapa kritik ya subjektivis itu bahwa setiap linguistik community ini jadi punya pemahaman makna yang berbeda dan sulit akhirnya ada proses importing atau objectivity, importing the ideas atau objectivity dalam. Nah, menurut Mbak Jeng gimana? Ya memang kalau Brandom itu sih ya itu norms all the way down kan. Jadi kayak memang norma kita kayak dievaluasi sama satu orang lain yang orang lain gitu. Jadi kayak sampai ya kita rame-rame mengevaluasi satu sama lain dan membenarkan satu sama lain dari satu linguistic community dan ke linguistic community lainnya sampai sampai ya meaning itu bisa di preserve gitu. Jadi kayak pada akhirnya kan kayak misalnya kalau misalnya kita punya perbedaan bahasa dalam translation gitu dan lain sebagainya, pada akhirnya kita akan ketemu dan mengetahui maksud satu sama lain gitu. Jadi kita bisa kayak weed out gitu hal-hal yang kita kira kita beda tapi ternyata sama, dan kita bisa mengoleksi satu sama lain kalau ternyata kita sudah punya hal yang sama, common ground itu. Sebenarnya kalau nggak salah common ground itu bukan Brandom sih, cuma ya gampangnya gitu sih. Oke, konfirmasi aja soal games of asking and providing. Gimana konsep itu? Langsung mau dijawab aja Mbak Ajeng. Iya boleh. Sorry. Sebenarnya harusnya dieksplisitin dulu ya Mbak Ajeng ya pertanyaannya ya. Jadi oke. Saya ulang dulu ya. Boleh. Dari Mas Ainu. Kita harus making it explicit dong. Making it explicit. Dari Mas Ainu saja ini ada pertanyaan konfirmasi soal games of asking and giving, harusnya giving for reason. Itu bagaimana konsep itu bisa koheren sama akun realis? Gimana aja? Mungkin senada ya masalah prosoping ini ya. Right. Oke, jadi itu ini sebenarnya bukan saya yang buat argumen ya, cuma saya dengar orang membuat argumen bahwa Brandom bukan ekspresifis atau segala hal yang berbau non-kognitivis itu, dan mengatakan bahwa sebenarnya koheren sama akun realis. Jadi saya cuma ngopi argumen mereka aja. Jadi memang karena aturan itu ada gitu, giving and providing reasons itu juga kayak misalnya kalau saya bilang itu salju di luar tuh di luar saljuan gitu. Alasannya kenapa? Karena anget kan tuh nggak nyambung gitu kan, itu udah otomatis salah gitu. Kalau reasonsnya di luar ya karena dingin gitu sebaliknya. Ya memang
ya memang itu berarti sesuai aturan, itu adalah apa namanya konsekuensi yang bisa diterima gitu sesuai aturan. Jadi sebenarnya segampang itu sih reasons-nya bisa diterima apa enggak gitu. Reasons-nya mengikuti aturan yang benar atau enggak gitu. Mengikuti apakah warisan yang tadi saya bilang, warisan itu didapatkan dengan berhak gitu. Dengan kayak apa namanya? Ya dengan hak dan dengan otoritas itu kan berarti iya making it obscure. Aduh, jadi nggak konsen. Ya iya, intinya kayak gitu sih Mas Inu. Kalau memuaskan nggak? Bisa sih tanya lagi kalau itu. Oke, gimana Mas Inu? Syarat reason yang memadai. Oh, kata Mas Inu, apa itu syarat reason yang memadai kayak semacam Oke. Kalau F-nya. dari game, jadi apa namanya, pertama syarat reason yang memadai itu ya jelas ditentukan sama aturan yang berlaku gitu, yang berlaku di suatu komunitas linguistik. Tapi juga sesuai itu sebenarnya itu kan logika juga kan semua, kayak warisan komitmen itu sebenarnya warisan komitmen itu sebenarnya kayak kalau misalnya saya bilang itu di luar saljuan tebal banget, berarti saya juga komitmen bahwa di luar cukup dingin gitu, karena salju itu dingin gitu. Ya kecuali kalau misalnya ternyata ada premis yang mengalahkan, ternyata salju itu nggak selalu dingin, ya itu beda ceritanya. Cuma kalau misalnya itu valid kan itu valid gitu kan. Jadi apa ya, reason ini diwariskan satu sama lain gitu. Terus hak juga gitu. Kalau misalnya saya bilang ya angsa itu putih gitu semuanya, karena saya udah lihat 5 angsa putih, itu kan berarti warisan saya punya hak untuk mengatakan bahwa angsa itu putih sampai itu di feed gitu, sampai itu di feed. Jadi memadai ya segitu dengan ikutan aturan-aturan itu, tidak itu jelas bukan itu tidak memastikan certainty atau degree of confidence, tapi seenggak-enggaknya itu adalah aturan yang ada yang apa namanya mesti diikuti untuk jadi agen yang rasional gitu. Cukup nggak? Oke, terima kasih. Mungkin Mas Inu ada respon tambahan? Halo, Halo. kedengeran nggak? Iya, Oke, yang kedengeran. pertanyaanku tuh ini sih, jadi dia tuh membayangkan kayak ada komunitas apa yang rasional gitu ya di lingkup masyarakat. Terus kedua, ini tuh conversation yang dibayangkan sama Brandon ini tuh conversation dalam arti ideal, kayak model-model mengikuti maksim tertentu. Kayak misalnya sama-sama dua pembicara antara interlokutor sama kita sebagai pembicara tuh jadi sama-sama punya punya tujuan yang sama, atau kalau di dalam lulus talk gitu kira-kira bisa diakomodasi nggak kalau di dalam conversation yang dibayangkan oleh Brandon? Jadi pertanyaannya adalah apakah dua teman ngobrol itu harus punya tujuan yang sama gitu? Iya, dalam kondisi ideal. Sebenarnya tujuan itu gimana ya? Ini agak itu juga sih. Cuma kan pandangan umum, gue nggak tahu ke Bandem. Pandangan umum itu kepercayaan dan tentu turunannya penegasan gitu. Itu kan memang bertujuan pada kebenaran gitu. Dan memang yang dimaksud sama Bandem ini speech act yang berlaku dalam teorinya dia memang cuma penegasan doang, bukan pleading, bukan ordering, bukan apa namanya, bukan apalagi sih speech questioning gitu-gitu. Jadi itu kan tujuannya udah beda-beda. Cuma kalau asserting mestinya sih, gue nggak tahu ya apa namanya, apakah Bandem punya pendapat lain, gue nggak mendapatkan itu. Cuma harusnya it's taken for granted dan tujuannya adalah truth gitu. Jadi apa namanya itu juga mungkin kalau bisa disebut standar gitu.
disebut satu hal in common dalam suatu komunitas linguistik. Dan in relation to that, Banem juga bilang kalau misalnya bahkan isi speech X lain itu cuma bisa dijelaskan dalam penegasan gitu. Jadi pada akhirnya juga kembali ke Bertooth. Jadi maybe that makes Banem idealis juga sih. By the way, udah selesai. Kalau ada mau tambahan atau follow up silakan. Sorry. Oke, Mbak Mas Inu, oke sudah. Ya mungkin kita lanjut ke pertanyaannya dari Mas Mono. Mungkinkah suatu praktik diskursus bahasa dilakukan tanpa komitmen? Apakah menurut Mbak Ajeng formula-formula dalam ilmu juga masuk linguistik praktis, yaitu asking dan providing reason? Formula yang saya maksud itu juga termaksud bagaimana formula itu didapatkan melalui misal proof. Jadi kayak ada semacam peraturan yang mengikuti. Bagaimana? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, mungkinkah suatu praktis diskursus bahasa dilakukan tanpa komitmen? Tentu saja bisa. Cuma tidak relevan pada pertanyaan soal isi proposisional gitu. Jadi ketika apa yang kita katakan itu bukan untuk disanggah atau bukan untuk dibenarkan atau bukan untuk direproduksi, untuk diwariskan dan lain sebagainya, dan cuma komitmen yang bisa punya itu kan, kalau kita berkomitmen baru bisa dilakukan hal-hal itu, ya berarti bukan sesuatu yang assertable. Kalau bukan assertable, berarti nggak bisa jadi isi, ya bisa jadi isi proposisional, tapi harus lewat assertion dulu, dan kalau nggak lewat assertion dulu kan nggak bisa jadi isi proposisional gitu sih. Apakah menurut Mbak Ajeng formula-formula dalam ilmu juga masuk? Oh jelas, jelas. Itu termasuk reason, karena ada aturan yang disepakati gitu kan, dan formula-formula itu kalau misalnya bisa diterima oleh komunitas linguistik itu sebagai alasan, dan warisan-warisannya didapatkan dengan baik dan benar, tentu saja itu asking, the whole practice is asking and providing reasons. Jadi memang standarnya rendah kok asking dan providing reasons itu, cuma intinya cuma ya udah, Anda bisa punya komitmen, Anda bisa berhak, Anda bisa memberi reason, itu udah sebuah linguistik praktis yang relevan dengan isi proposisional gitu. Jadi pasti yang lebih sophisticated dari itu biasanya masuk sih. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan? Atau Mas Diar apakah ada? Nambahin dong sedikit aja. Oh iya. Sedikit aja. Karena ini ya, tapi sorry kalau pertanyaannya masih agak dasar banget, karena ini baru sih, kalau menurutku ini baru banget. Jarang, kan biasanya kalau kita ngomongin speech kan arahnya ke siapa? Sure. Temennya Austin, terus kalau deket-deket sini Habermas biasanya. Yeah. Nah tadi masalah komitmen tuh menarik sih, karena nggak tahu ya, tapi kayak ada kemungkinan gitu. Aku barusan mikir kayak ada kemungkinan nggak sih kita tadi kan kayak formulasi proof itu bisa kita buat bahkan tanpa komitmen, karena mungkin kayak maknanya itu didapat bukan dari kayak ada warisan tertentu ya, kayak warisan tertentu, tapi dari saat kita sudah tahu misalnya suatu misalnya semantik tertentu sama sintaksis tertentu dari hal itu, kita bisa tahu kita bisa dapat maknanya ini bisa tetap jalan akhirnya. Jadi kayak kita bahkan tanpa perlu komitmen itu bisa terjadi. Jadi contoh misalnya foto eksperimennya adalah ada seorang kera misalnya, saya membayangkan gitu aja. Terus dia nggak sengaja dia buat satu formula yang ternyata itu bisa memecahkan teorinya gimana Einstein sama kuantum teori jaran. Tapi si kera itu nggak ada tadi ya kayak sikap ataupun apapun tentang itu. Artinya kan ada kemungkinan tanpa komitmen. Itu kira-kira jawabannya kayak gimana? Aku kurang paham masalah yang proposisi itu harus ada mental kayak gitu. Jadi
Right, ya. Bisa mungkin agak awal aja. Oke, thank you. No, it's a really good question. Itu apa namanya? Kembali lagi itu didefinisikan sama komunitas linguistik kan. Jadi siapa yang punya komitmen, siapa yang apa ya? Jadi iya, siapa yang punya komitmen, siapa yang berhak dan lain sebagainya itu ditentukan oleh komunitas linguistik. Jadi misalnya apa yang si Kela itu buat gitu, misalnya formulanya itu intelligible gitu, bisa dipahami oleh komunitas linguistik ya. Berarti itu kan soalnya kita tidak ngomongin isi propositional itu sebenarnya nggak ngomongin individual agent gitu. Jadi kita ngomongin dalam Belanda ya, kita ngomongin bagaimana itu suatu klaim itu eksis gitu. Jadi kalau misalnya walaupun itu kayak otaknya kopong tapi bisa bikin formula dan itu bisa dipahami sama komunitas scientist misalnya, yaitu tetap bisa jadi isi proposisional gitu. Kalau misalnya apa ya, ada seenggaknya misalnya ada scientist lain yang bisa memberikan reasons itu gitu dan lain sebagainya. Jadi originatornya tidak mesti ke itu gitu. Originatornya tidak mesti scientist itu, untuk scientist itu menjelaskan kan. Jadi tetap bisa, kalau misalnya ada yang bisa, cuma kalau misalnya memang itu isolated gitu, itu isolated dan tidak ada lagi yang bisa menjelaskan selain ke itu, ya mungkin itu tidak bisa disebut sebagai tidak bisa disebut sebagai bagian dari linguistik praktis sih. Sebenarnya sih kayak gitu. Memuaskan nggak, Mas Bill? Oke, dapat memuaskan banget. Jadi pemisahan dasarnya itu, tadi yang tidak agent itu proportional kontennya atau linguistik praktisnya? Apa dua-duanya? Jadi gimana agent tetap? Cuma maksudnya kalau misalnya kalau itu menaruh formula itu dalam suatu kertas gitu, dia nggak bisa ngasih reason apa-apa kan. Cuma begitu ada scientist comes across it, terus kayak, wah, bener juga gitu. I can understand it, I can understand the reasons behind it, even though like no one tells him gitu, for example. Itu kan tetap apa namanya, tetap bisa hal yang dibicarakan, bisa hal yang dibenarkan, bisa jadi hal yang sanggah gitu. Meskipun ya originatornya bukan scientist tersebut yang memberikan reason, tapi kelak yang sebenarnya nggak punya reason gitu. Saya ngebayanginnya Bandem akan ngomong seperti itu sih gitu. Oke. Tapi boleh satu lagi nggak? Ini penasaran aja. Ini menarik sih. Kalau misalnya natat eksperimennya dia radikalin misalnya, nggak ada saintis yang pernah menemukan itu. Oke. Itu kira-kira jawabannya nggak ada saintis yang pernah menemukan itu. Iya, nggak ada yang menemukan itu, jadi itu ya tergeletak entah di suatu tempat di alam semesta, tapi dia menghitung semantik dan struktur misalnya, bahasa manusia kita sekarang dalam membuat formula, atau mungkin bahasa lainnya apapun, tapi itu bisa memecahkan satu problem misalnya. Itu kira-kira jawaban yang dilakukan oleh Brandon kira-kira gimana tentang itu? Yang jelas itu kan ada formulanya gitu. Jadi apa namanya? Yang penting itu adalah bentuk formula tersebut kan, apakah bisa disanggah atau bisa diberikan reasons apa enggak gitu. Jadi memang balik lagi ke pengandaian lain gitu. Pengandaiannya kalau seseorang menemukan itu dan memberikan alasan untuk itu. Kecuali kalau misalnya itu gibberish dan nggak ada yang bisa memberikan alasan itu, baru kan itu bukan satu apa namanya propositional content gitu. Jadi kalau menurut saya memang bakal depend pada pengandaian bahwa ada yang bisa memberikan reason untuk itu gitu. Jadi kan itu kan that should make it an objective thing gitu loh, kayak objektif apa namanya claim atau statement gitu. Kalau misalnya memang mungkin diberikan reasons gitu. Dan apa namanya bukan verifikasi sih, jangan nanti terlalu jargon. Dan pengecekan apakah apa namanya ini berasal dari sebuah reason yang apa namanya reason yang bagus atau reason yang cukup gitu, itu bisa dipahami, bisa diartikulasikan oleh manusia, seharusnya itu cukup untuk jadi memenuhi syarat isi proposisional gitu.
Kebayangnya sih saya gitu. Oke. Masih ada, Mbak Jeng? Enggak. Dikit lagi dong. Kalau gini bagus banget nih berantem mas. Kayak ini apa? Terus kan kalau misalnya pakai tadi pertanyaanku kurang lengkap. Tapi kan kalau misalnya dalam thought eksperimen terakhir itu kan nggak ada komitmen ya? Kalau thought eksperimen apa? Yang thought eksperimen yang terakhir itu kan itu jadi nggak ada komitmen. Nggak ada gitu. komitmen. Dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan komitmen. Tapi kalau misalnya kita with hindsight ya, enggak. Kalau misalnya kita menganggap bahwa jadi nggak ada komitmen. Oh, sorry. Ya dapat. Jadi tadi bayangannya gini, kalau misalnya yang thought eksperimen terakhir itu kan formula itu nggak ditemukan oleh siapapun. Dan memang karena misalnya tidak ada saintis misalnya. Tapi kita kayak jadi sudut pandang ketiga itu yang bisa menilai kalau itu benar formulanya. Jadi komitmennya itu di situ ya. Jadi komitmennya itu ada di sudut pandang ketiga saat aku membayangkan ada kera dan kera itu menulis satu formula yang itu bisa memecahkan teori Einstein misalnya. Jadi komitmennya itu lebih di kayak orang ketiga yang ngelihat bisa diarahkan ke situ nggak sih? Kan karena di dunia ini nggak ada, misal nggak ada manusia dan ada kebetulan, ya kayak gitu. Iya. Jadi tempat meletak komitmennya di situ nggak sih, kira-kira? Right, good questions. Bentar, gue pikirin dulu. Sebenarnya kan gimana silakan. Sebenarnya kan pertanyaan kan sebenarnya yang kayak segala project ini kan sebenarnya ingin kayak mendefinisikan kayak isi apa aja yang bisa disebut sebagai isi proposisional gitu kan. Jadi memang kalau di kepala saya sih itu berarti termasuk hal-hal yang mungkin untuk dibela dengan reason dan dalam aturan yang disetujui oleh suatu komunitas gitu. Terlepas dari apakah dia sudah diketahui ataupun belum. Apakah dia sudah ada dalam pikiran orang ataupun belum. Tapi mungkin tepatnya adalah ketika dia bisa ketika dia bisa dibela, ketika dia bisa dibahas, ketika dia dibahas dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi, artinya dia selalu punya potensi menjadi isi proposisional gitu, meskipun proposisi macam apapun itu, selama bisa dibahas itu. Cuma memang kemudian pertanyaannya adalah saya ngebayanginnya thought eksperimen lain nih, tapi nggak ada yang bisa bahas, tapi itu sebenarnya benar, itu beda cerita lagi sih. Kayak nggak ada satu agent pun yang itu. Cuma kayak misalnya kalau itu menyelesaikan Einstein, berarti kan udah ada turunan dari Einstein itu, udah ada berarti selalu bisa dong, itu selalu adalah komitmen turunan kalau memang itu benar. Gitu. Nggak tahu sih ini cukup atau nggak buat Mas Dio. Oke, nyambung sedikit Mbak Ajeng dari Mas Ainu ini, jadi nggak boleh ada kebenaran tanpa reason dong, dalam hal ini alasan. Jadi kebenaran yang diajukan itu selalu ada eksposisinya. Bukan kebenaran sih, jadi lebih kayak selama dia bisa selama sebuah isi itu bisa diartikulasikan dan bisa dibahas gitu, intinya gitu, bisa dimasukkan ke dalam suatu conversation, artinya itu yang bisa dijadikan jadi isi proposisional. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan dengan kebenaran, mungkin ada di chapter lain, tapi kalau pada titik ini saya nggak berani narik kesimpulan sampai kebenaran sih. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Dari Mas Firman Sasudana ini minta klarifikasi sedikit, maksudnya isi proporsional itu apa ya? Jelasin Sos. Bisa dikasih. Iya. Ya, dia bilang isi proporsional, bukan konten proporsional. Nah, itu sama aja. Gue cuma sok lokal aja. Beda. Lo gunainnya isi proporsional. Beda, tolong. Gue gak gunain kata-kata itu. Harian kemarin.
Jadi ya apa ya, propositional content itu ya kalau dalam Bandem sih yang bisa jadi declarative sentence gitu. Jadi apa namanya, kalimat tentang dunia gitu, atau apa namanya, suatu hal tentang dunia yang ada ketentangannya gitu. Jadi kayak ada sikap dan ada isinya. Jadi misalnya saya ya saya makan nasi hari ini gitu, yang bukan saya makan nasi atau saya lagi pengen makan nasi, itu semua propositional content gitu. Cukup jelas nggak? Coba tambahin gue kayak kurang jelas. Nggak apa-apa. Mas Firmansyah Sudana, bagaimana? Mungkin ada respon atau klarifikasi lagi? Oh, oke. Alhamdulillah. Oke. Saya punya sedikit ini, Jeng, perihal tadi yang biar ngomongin di awal banget ini mulai nanyain ini pun cukup panjang. Itu memang ada kritik, si Reza Negarasan ini juga mengajukan kritik itu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Brandem, diskursif praktis yang dalam gagasan Brandem ini nih, itu seperti pemutahiran public sphere-nya Habermas, dan itu selalu punya asumsi pertama manusia itu rasional, manusia itu makhluk rasional gitu, kayak pasti bertindak berdasarkan pertimbangan itu. Terus yang kedua sebagai act-nya perpindahan ide atau akuisisi informasi ini selalu sukses. Ada asumsi seperti itu kan, nyatanya kan enggak ya. Nah ini punya pertanyaan itu atau akhirnya bagaimana saat kamu ketemu sama rombongan-rombongan, kalau bisa boleh kita sebut tuh rombongan-rombongan yang nggak mau dogmatis ya, rombongan-rombongan dogmatis itu yang nggak mau diajak diskursus lah, ngobrol, dan reason yang mereka pasti punya argumen bahwa mereka itu reasonable ya, tapi reason yang mereka itu tuh meletakkannya pada kitab misal, pandangan-pandangan yang seperti itu. Nah itu kan pasti kalau boleh disebutkan ada kayak jurang ya antara dua reason ini. Mereka sama-sama punya eksposisi, mereka sama-sama punya penjelasan, tapi yang satu bisa dibilang lebih reasonable karena updating evidence via pengetahuan yang sedang berjalan, tapi yang satu lagi tuh merefer pada argumen-argumen teologis mungkin. Bagaimana itu menurut Mbak Ajeng? Jadi ini kalau menurut siapa nih, Bang Reza ya? Bang Reza. Ini mematahkan argumen Brandem yang sebelah mana nih? Gue cuma nyari angle-nya. Ini masalah bahwa diskursi praktis ini sebagai diasumsikan diskursi praktis itu selalu berjalan dengan baik gitu, dengan lancar, dengan sukses. Karena pertama manusia itu makhluk rasional. Nyatanya nggak semua manusia itu punya rasionalitas yang bisa dibilang sepadan. Yang kedua juga ada aspek-aspek kayak perbedaan epistemik, entah itu perbedaan epistemik atau perbedaan ini ya, berdiriannya posisi mereka masing-masing. Hal ini masalah teologisnya. Jadi kalau ketemu sama rombongan-rombongan dogmatis itu kan cukup sulit ya untuk menyampaikan diskursif praktis. Bagaimana menurut Anda? Oke, iya ya, paham. Jadi sebenarnya sih mungkin pada akhirnya memang aturan kan, memang kalau Brandem kan ngomongnya kayak aturan ya, tergantung komunitas, tergantung orang gitu. Cuma mungkin yang dibayangin sama Brandem ujung-ujungnya juga aturan Western gitu kan. Kayak gue setuju sih sama itu. Cuma bukan berarti kemudian itu gue nggak merasa Brandem mengatakan bahwa komunikasi itu selalu berjalan dengan sukses kan. Cuma yang dia ingin katakan adalah ada aturan yang bisa diikuti, dan kalau diikuti jadi benar tata pikirnya, seperti itu. Jadi bukan berarti dia asumsikan kalau ngobrol habis itu jadi setiap obrolan yang ada, setiap diskusi yang ada itu jadi sukses gitu. Gue nggak merasa dia bilang itu sih. Cuma mungkin kalau
nggak tahu ya, harus baca chapter yang lain. Cuma untuk chapter ini gue nggak merasa ada dia imply hal itu gitu. Jadi tapi memang yang bisa gue bayangkan adalah argumen against Bandem adalah ya jadinya apakah dia pluralis gitu soal aturan ngobrol, aturan komitmen hak dan lain sebagainya ini gitu. Apakah karena kayaknya kalau melihat keadaan dunia yang sesungguhnya mau nggak mau dia harus jadi pluralis dong kan, karena apa namanya aturan apa namanya itu linguistik itu beda-beda. Cuma kayaknya sih dia nggak pluralis, dia pluralis. Sebenarnya kayak dia masih percaya ada aturan yang lebih apa ya, yang entah lebih baik, entah yang cuma satu itu yang benar atau gimana gitu. Itu sih yang gue tangkap dari apa namanya pertanyaan lo dan apa yang gue baca di bab 3 ini gitu. Tapi pada asumsi normatif attitude-nya bagaimana, Mbak Ajeng? Soalnya kan maksudnya gimana? Si Brandon itu punya mungkin udah direvisi ya, tapi saya belum lihat kuliah-kuliah yang akhir-akhir ini juga di udah revisi belum. Tapi ada jenis kayak normatif attitude yang meletakkan si agen atau aktor ini nih pada posisi dia sebagai makhluk rasional dan diskursif praktis itu tuh makanya berjalan. Nah, maksud saya si normatif attitude ini tidaknya sampai terakhir kali yang saya tahu itu tidak diletakkan sebagai satu karakter, tapi diasumsikan pada makhluk rasional, implikasi dalam rasionalitas itu. Jadi kayak manusia tuh hampir. Jadi gitu. Kayaknya kalau normatif attitude normatif attitude yang dimaksud kayak komitmen sama hak ini kan? Iya. Oke. Iya tadi yang kayak Mbak Ajeng. Well, itu agak butuh argumen on siapa sih Bang Reza Spart lagi sih, karena intuitively kalau gue sih nggak tahu ya, kayaknya tetap di linguistik komitmen linguistik community kecil apapun tuh kayak pasti ada kayak ada semacam sanksi yang diberikan satu sama lain gitu untuk mempercayai untuk menegaskan satu hal gitu. Misalnya kalaupun misalnya mereka memang acuannya adalah sesuatu yang dogmatis, berarti kan itu mereka kan apa namanya acuan mereka, dan mereka bisa hold each other kayak responsible gitu, kayak untuk melawan apa namanya sistem yang sudah established dalam komunitas tersebut gitu loh. Jadi apa namanya normatif attitude itu tetap di bayangan saya akan selalu ada di komunitas manapun ya. Mungkin bisa disanggah, tapi sejauh pikiran saya pada detik ini saya nggak melihat itu gitu, karena pun aturannya kayak apapun normatif attitude itu kayaknya bakal tetap ada gitu. I don't know, saya sih punya itu nggak apa namanya kayak counter example. Ya, yang tadi sih Mbak, yang pas ketemu sama rombongan melihat satu event berbeda. Tapi kan maksudnya mereka kan tetap punya misalnya disagreement gitu, nggak ketemu gitu kayak sama sekali karena aturannya nggak ngikutin satu sama lain. Tapi kan mereka tetap itu apa namanya punya attitude tentang apa yang mereka commit to, apa yang mereka entitled to gitu. Mereka punya hak, punya bayangan tentang itu kan, apa yang apa namanya ya intinya apa yang mereka percayakan, apa yang mereka commit to gitu, apa yang mereka tegaskan, however bizarre it is gitu. Itu kan itu kan tetap normatif attitude gitu loh. Itu adalah justru itu Mbak, karena justru karena itu komitmennya itu bertolak belakang, makanya akhirnya jadi bentrokan itu kan. Nah, pertanyaannya normatif attitude itu tuh kalau setidaknya sampai tahap pembacaan terakhir saya, pengetahuan terakhir saya, normatif attitude itu sebagai satu hal universal. Tapi komitmen yang berlatar belakang bertolak belakang ini diakomodir juga. Jadi komitmen A sama komitmen B bertolak belakang, bahkan penggunaan rasionalitasnya dan epistemiknya juga berbeda, landscape epistemiknya berbeda. Apakah itu juga dia input dalam bentuk normatif attitude? Iya. Itu beda cerita gitu loh, maksud gue kayak yang beda kan aturannya, yang beda tuh apa namanya standarnya gitu.
di setiap komunitas, bukan normatif attitude-nya gitu. Normatif attitude-nya tuh kayak tetap stabil. Maksudnya isinya beda, cuma attitude-nya itu sama, you know what I'm saying? Kayak apa namanya? Ya gue sama lo sama-sama bisa. Kan kalau misalnya propositional attitude gitu, gue sama lo sama-sama bisa. Pengen, cuma kan pengennya beda gitu. Apa namanya? Gue sama lo bisa sama-sama bisa takut gitu, atau sama-sama bisa. Cuma kan isinya bisa beda-beda. Cuma kan takut itu kan konstan ada hampir di setiap manusia gitu loh. Atau pengen lah, kalau takut mungkin kayak ada orang yang aduh saya takut apa gitu. Cuma kalau pengen kayaknya semua orang pasti punya keinginan. Itu kan sebuah propositional attitude yang konstan, dan saya rasa normative attitude juga seperti itu gitu. Cuma isinya beda ya. Kalau ada kayak ada genuine deep disagreement yang nggak bisa disatukan, epistemic apapun itu kan berhubungan dengan aturan yang mengatur normative attitude itu, kayak apa namanya, bagaimana normative attitude itu diaplikasikan, bukan normative attitude itu sendiri gitu. Nggak tahu sih. Kalau menurut lo gimana? Oke. Ya Mbak, saya juga butuh baca Mbak. Saya juga butuh baca lebih lanjut juga perihal ini. Oke. Tapi ada pertanyaan dari Mas Syarif Maulana ini, apakah jadi bentuk obrolan ini, diskusi praktis ini berarti mesti mengarah pada deliberatif, soalnya kan harus memberikan reason. I see. Iya, betul. Untuk dalam konteks menentukan isi proposisional, cuma nggak mesti sih, kayak tadi yang kayak saya contohin gitu kan, apa namanya, kayak who's your good dog, you're the good dog, itu kan kayak obrolan yang bukan deliberatif, tapi kan kayak ngobrol kan, kita bisa itu sebagai kayak bentuk ngobrol kan, ada interaksi antara dua makhluk gitu, anjing sama manusia. Itu kan cuma kalau untuk menentukan isi proposisional gitu, kayak apa sih yang bisa disebut sama isi proposisional, itu yang bisa disebut isi proposisional adalah hal-hal yang bisa ditegaskan dalam obrolan deliberatif gitu. Oke, terima kasih Mbak Jeng. Mas Syarif mungkin ada respon? Ya sementara cukup, berarti aku tanya lewat chat dulu. Oke. Terima kasih. Night of Continental Analysis. Oke teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke Mbak Ajeng. Bagaimana Mbak Ajeng bisa sampai ke sini? Aduh. Apa daya tarik Brandon terhadap testimoni? Jangan mancing gue buat cerita nih. Panjang. Ayo dong. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Mas Taufik mungkin? Oke, ini ada dari Mas Mono. Apakah akun maksudnya. Apakah akun ini memiliki asumsi politis seperti ideal sphere-nya Habermas? Akun ini tuh siapa? Akun pandangan. Gue kira kayak apa gitu, handle Twitter gitu. Aduh, saya tuh belum baca Habermas, malu gitu. Saya pernah anak sospol gitu kan, waktu S1, cuma nggak tahu Habermas, jadi nggak bisa jawab. Parah banget. Iya, maaf deh, ya Allah, kurang belajar saya. Tapi apa ya, kayak kalau gue riset dalam segala hal ini kan kayak emang ya, karena balik lagi gue tertarik sama testimoni, itu kan selalu ada senggolan-senggolan yang nyebut Habermas, tapi gue nggak pernah ngeklik gitu, gue nggak pernah ngeklik papernya atau apanya gitu, atau bahkan Stanford Encyclopedia, jadi gue nggak ngeklik, jadi gue nggak tahu apa-apa, cuma kayaknya sih ada dan berdasarkan dari banyak yang keluar di Google gitu. Gimana Mbak? Mas Diar mungkin ada sedikit penjelasan? Iya, kalau misalnya ada yang mau nambahin silakan Habermas. Ideal sphere-nya Habermas ini asumsi politisnya apa misalnya? Apakah itu bentuk pembebasan, liberation, atau bentuk edukasi misalnya? Aduh, saya nggak tahu sama sekali, beneran nggak tahu sama sekali Mas Diar. Jangan. Aduh, malu juga nih, aduh. Bung Syarif ini mungkin lebih paham, Bung Syarif bisa bantu kita, Bung Syarif, ideal sphere-nya Habermas. Kalau public sphere-nya kan apa kayak mengandaikan ini ya, ruang yang apa setara gitu ya, dan
ruang setara ini secara historis justru muncul dari ruang publik borjuis gitu. Jadi ada sekelompok borjuis abad 18 gitu, terus mereka bikin kayak kedai-kedai atau tempat ngumpul yang di luar otoritas. Ya dulu mah baru gitu, untuk punya tempat yang tidak berada di bawah pengawasan otoritas negara ya atau power gitulah. Nah itu dimungkinkan oleh ruang publik borjuis itu. Nah di ruang publik borjuis justru ya diskusi atau obrolan itu bisa lebih deliberatif karena kondisi yang lebih setara. Ya mungkin gampangnya ini kalau mau contoh-contohan lah, ya ngomongin Marxisme mendingan di Starbucks lah daripada di taman kota gitu. Kalau Starbucks nggak akan peduli dia mau kita ngobrolin apa, yang penting bayar kopinya lah gitu lah. Ruang publik borjuis gitu. I see. Ya mungkin kalau biasanya Habermas ditarik-tarik ke kayak Twitter atau diskusi di komen YouTube itu kan sebenarnya semacam ranah publik virtual, ranah publik baru gitu. Jadi orang bisa komen ngasal-ngasal gitu, tapi sebenarnya membentuk sesuatu gitu ya. Gitu. Itu sih kalau bacaanku tentang Habermas gitu. Oke. Sedikit Mas Arif, ya. Asumsi politisnya seperti apa? Apakah memang public sphere ini selalu membawa semacam asumsi politis atau harusnya sih kalau dalam pandangan ideal Habermas sih harusnya membawa isu ya, isu misalnya hal yang tadinya nggak terlalu bisa dibahas dalam konteks-konteks formal atau saluran-saluran otoritas, itu di situ bisa, misalnya Habermas dulu ngomongin misalnya isu perempuan itu bisa dibahas di public sphere, terus nanti lama-lama bisa dijadiin isu politik negara gitu. Jadi mungkin contoh terbaiknya kayaknya Revolusi Perancis ya. Revolusi Perancis kan awalnya dari kayak nongkrong-nongkrong gitu kan, dari salon misalnya, salon ke salon gitu. Ya walaupun aku nggak tahu apakah public sphere juga memungkinkan untuk ngobrol yang nggak jelas sama sekali, kan mungkin juga gitu. Nggak harus selalu mengarah pada isu-isu politis. Ya idealnya menurut Habermas sih pasti isu-isu politis gitu. Oke. Nah, Mbak Ajeng gimana? Menurut Mbak Ajeng apakah Brandem mengakomodir bentuk seperti ini? Bisa nambah dikit nggak? Nambahin dikit, Arif. Ya. Sama satu lagi sih mungkin pertanyaanku tadi itu karena menyangkut juga kan dalam Habermas itu ada satu ini. Sorry harus masuk ke Habermas bentar ya. Cuma pengen tahu kira-kira sampai mana sih asumsi politisnya itu, karena kan Habermas juga membangun satu ini ya teori komunikasi yang sama ya. Enggak sama, maksudnya dia juga membangun teori komunikasi juga, sebenarnya linguistik praktis sama diskusi komitmen itu juga salah satunya situ. Dan akhirnya Habermas itu kan maksudnya ke politis. Salah satu teorinya itu ada kayak universal pragmatik, jadi dia membangun satu kondisi di mana kita itu bisa diskursus untuk ke reason, diskursus untuk ke truth itu mungkin karena dalam secara nature bahasa kita itu punya tendensi kayak gitu, yang dia bangun disebut dengan universal pragmatik. Seberapa diverse pun kita, kalau kita mengikuti aturan tertentu kita bisa sampai ke truth gitu. Truth itu yang namanya deliberate gitu. Nah, kira-kira Brandem itu punya kayak tujuan-tujuan kayak gitu nggak sih? Atau ada asumsi-asumsi ke sana nggak untuk dalam itunya? Yang jelas terdengar dari saya dengan informasi sejauh ini, kayaknya Habermas memang lebih lebih strong sih argumennya dibanding Brandem. Brandem tuh nggak bahas truth sih kayaknya ya. Nanti coba gue baca lagi ntar kapan-kapan. Karena sejauh yang saya tahu dia memang terbatas pada isi proposisional itu gitu. Jadi kayak apa yang membuat sesuatu gitu bisa jadi apa yang bisa di assert, apa yang bisa, jadi kan yang apa yang bisa di assert, apa yang bisa ditegaskan, apa yang bisa diobrolin kan nggak harus truth kan. Dan memang
apa namanya kriteria yang diberikan sama Brandom terbatas pada this is what rational agents usually do gitu. Jadi kayak memang saya belum tahu kayak seberapa jauh dia mau bilang ini adalah syarat agen rasional, tapi kayaknya sih dia arahnya ke situ gitu. Jadi ya gitu, dia paling mentok-mentok rasionalitas gitu, apa namanya, yang tujuan dia, project dia bukan kebenaran gitu. Cuma memang dari bau-baunya sih memang spiritnya sama sih, apa namanya, Habermas dan Brandom gitu. Jadi memang apa namanya, memang proses deliberasi ini ya maksudnya kalau dipikir-pikir ya rasionalitas sama truth kan sebenarnya cuma apa namanya, ya keinginannya kan sama gitu kan, cuma lebih kencang, lebih strong truth aja, lebih strong kebenaran aja klaimnya gitu. Oke, Mas Syarif menambahkan sedikit ini. Aku kira Brandon melengkapi Habermas dari segi aspek formal dalam ngobrol. Mungkin aja, mungkin. Make sense sih. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan atau tanggapan atau klarifikasi, butuh klarifikasi mungkin teman-teman yang lain, dipersilahkan via chat atau open mic langsung. Si Habermasnya sendiri, ya memang dari waktu awal dia menelurkan gagasan awal sebagai universal pragmatik ya, tapi di ujung dia mengganti kata-katanya jadi formal pragmatik karena menurut dia ada semacam rule-nya kan dalam tindakan diskursif ini. Itu sih ngecek dulu, tapi udah dulu banget udah nggak ada juga. Tapi gimana? Enggak sih, maksudnya kayak pragmatis ini memang kan kalau misalnya si Blenheim disebut pragmatis, juga pragmatisnya bukan pragmatis William James dan kawan-kawan gitu kan, dia lebih sellers gitu. Sellers emang pragmatis sih, tahu gue kan enggak gitu, cuma kayak dia neo-pragmatis tuh bukan membaharui pragmatis lama, bukan membaharui American pragmatis gitu, tapi membaharui sellers gitu. Sellerian pragmatis tuh? Masa sih? Iya. Hitungannya pragmatis. Oh ya berarti pragmatisnya. Iya berarti pragmatisnya sellers, bukan pragmatisnya American pragmatis yang lebih apa ya, nggak lebih populer juga sih, lebih populer kali ya mungkin. Iya, bukan pragmatis yang William James. Tapi mereka semua punya poin yang menarik loh kalau bisa dipikir-pikir, antara William James sama Seller itu punya beberapa gagasan yang harusnya bisa ditarik satu sama lain. Gimana? Nggak, udah gak usah diomongin. Dan pernah aja sedikit. Ini gue baru mau baca William James juga, soalnya yang Will to Believe dan lain sebagainya, soalnya gue tertariknya sama itunya soalnya. Oke. Nanti kapan-kapan kita diskusikan. Boleh. Reading group dong, reading group ya Allah. Gue udah buat jam. Sorry kan lo nggak diikutin. Parah banget. Oke teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Ya memang kiri. Ini sebenarnya pertanyaan besar saya ya. Kenapa tendensi kiri kontemporer atau tidak kiri kontemporer di Indonesia, saya bisa bilang itu ke arah Frankfurt School ya, critical theories ya. Padahal logical positivism kan itu juga kiri. Orang-orang lingkaran Wina itu juga kiri. Otto Neurath itu punya beberapa argumen yang sangat menarik di hal kekiriannya ilmu. Tapi ya nggak tahu kenapa itu harus dicek sendiri. Oke. Mas Syarif bertanya Mbak Jem, kalau posisi Brandom dibandingkan neo-pragmatis kayak Rorty gimana? Kayaknya Taufik duluan deh. Gimana dengan kesalahpahaman dalam obrolan? Itu benar, pertanyaan buat gue atau buat forum? Nggak tahu sih. Pasti buat lo. Jawabnya. Gimana dengan, Mas Taufik bertanya, gimana dengan kesalahpahaman dalam obrolan? Kesalahpahaman dalam obrolan sih ya. Bentar, gue mikir dulu. Kesalahpahaman dalam obrolan. Kesalahpahaman dalam obrolan gimana tuh Mas Taufik? Apa namanya? Maksudnya nih ceritanya.
Mas Taufik mungkin bisa open mic atau lagi mijit. Bisa open mic. Ya, apakah kesalahpahaman itu juga bisa memunculkan komitmen diskursif juga nggak sih? Atau gimana? Misalnya aku ngomong ada 2 orang tuh, aku nunjukin itu Romo Banin gitu, tapi lawan bicara aku nangkapnya justru dengan kata itu itu bukan orang yang aku tunjuk yang ada di pikirannya, tapi orang satunya begitu. Oh, I see. Terus yang bilang kamu nunjuk apa namanya Romo Banin itu orang lain gitu. Misalnya ya aku ngobrol berdua sama misalnya sama Sosini aku ngobrol. Gimana aja nggak putus-putus. Iya ya, agak putus-putus. Gimana ya? Berarti problem misatribusi. Tapi kalau dikira itu bukan pertanyaan yang relevan, nggak apa-apa di skip aja. Enggak apa-apa. Itu kan kayak tadi kan yang apa namanya itu Ani gitu. Apa namanya? Ini adalah Ani gitu ya. Itu ya apa namanya? Ya kan berarti kamu bisa memberikan alasan kenapa kamu pikir dia Romo Banin gitu, dan lawan bicaramu kenapa bisa memberikan alasan kenapa itu bukan Romo Banin dan lain sebagainya. Itu kan itu sebuah kegiatan obrolan yang kemudian akhirnya bisa memberikan confer the content for the proposition kan, gitu nggak sih maksud pertanyaannya? Jadi apa namanya kesalahpahaman kan pada akhirnya itu adalah apa ya, tetap sebuah kejadian atau fenomena yang bisa dibahas dan bisa apa namanya bisa ditelaah siapa yang salah aturan gitu, siapa yang tidak berhak untuk membuat komitmen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bukan cuma satu orang yang menentukan apakah seseorang ini atau kamu misalnya salah atau enggak dalam mengikuti aturan ngobrol ini gitu. Jadi memang itu suatu komunitas gitu kan. Jadi bukan enggak isolated satu obrolan itu. Udah jelas belum? Oke, bagaimana Mas Taufik? Apakah ada tanggapan? Mas Taufik? Oke, kita lanjut dulu aja. Oke. Dari Bung Syarif ini, bagaimana posisi Brandem dibandingkan yang pragmatis kayak Rorty gimana? Sari Rorty tadi. Gimana? Sorry. Ngebleng. Sari Rorty, ya Allah lama, astagfirullahaladzim. Taufik delaynya lama, kasihan. Oke, Taufik, terima kasih. Makasih aja pertanyaannya. Kalau posisi Brandem dibanding neopragmatis kayak, saya juga belum jawab. Tapi apa namanya, Brandem itu udah pasti turunan Rorty sih. Itu yang gue baca. Gitu. Jadi bukan dibanding, bahkan dia apa namanya sangat berpengaruh dari Rorty. Cuma gue nggak tahu pengaruhnya kayak gimana, belum baca. Itu kalau untuk tanggapan Mas Syarif terhadap pertanyaannya Mas Taufik, kalau salah paham di sini menjadikan suatu perdebatan sebagai disensus, jadi menghilangkan kesamaan makna dan hal ini, bagaimana? Tunggu, gimana? Bukan menjadikan konsensus tapi malah disensus. Disensus itu apa sih maksudnya? Sorry. Kan konsensus kan proses pemahaman kesamaan makna. Kalau disensus malah sebaliknya. Jadi ada perbedaan makna, dipahami adanya perbedaan makna kira-kira. Oke, jadi perbedaan makna itu kan pada akhirnya ditentukan sama aturan mana yang diikutin yang benar sama yang salah gitu loh. Dan kalau misalnya ngobrolnya berdua doang, nggak ada yang bisa hold each other responsible dengan luar biasa kompeten gitu kan. Tapi kan memang detailnya Brandem tidak hanya mencakup satu cluster obrolan yang isolated. Jadi memang harus dilihat bagaimana
bagaimana suatu kata digunakan secara luas gitu, dan apakah kita sudah mengikuti aturan yang benar dalam menggunakan kata tersebut gitu. Jadi apa namanya, misalnya kalau misalnya permasalahannya adalah ngotot-ngototan gitu, misalnya saya sama Sosi gitu, dia Ani, dia Ina gitu, ada mbak-mbak gitu, kita manggilnya, gue manggilnya Ani, Sosi manggilnya Ina gitu. Ya ini kan namanya suka-suka seenak udel aja, kita nggak tahu nama aslinya siapa gitu kan. Berarti kita nggak ngikutin aturan apa namanya, aturan ngobrol gitu. Jadi apa namanya, memang pada akhirnya kesalahpahaman itu harus, kalau ada kesalahpahaman memang harus nurut sama aturan yang lebih luas gitu, bukan cuma aturan yang isolated dalam satu klaster kecil. Oh iya, Loti dosen pembimbingnya Bandem. Oh, baru tahu gue, pantes. Oke. Iya, sama aja kayak Pak Rizal saya dihubungi. Oke, lanjut. Apa? Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau bagi-bagi gosip filsuf mungkin ada yang tahu filsuf kelakuannya kayak gimana? Oke, dari Mas Muhammad Ihsanul Wafiata, saya panggil Wafi aja ya, mohon maaf. Mas Wafi, menyambung Mas Taufik, apakah komitmen perlu sesuai sama kondisi kebenarannya? Komitmen sesuai sama kondisi kebenaran. Iya, itu kan artinya itu pertanyaan tentang hak kan. Jadi apa namanya, permasalahan perlu sesuai sama kondisi kebenaran itu permasalahan apakah kita berhak untuk menjalankan komitmen terhadap suatu posisi gitu. Jadi kalau soal itu kondisi kebenaran kan macam-macam ya gitu. Jadi kayak apa namanya, ya tergantung kalau di filsafat ya teori yang mana gitu kan. Cuma apa namanya, kalau di Bandem pasti balik lagi ke aturan yang berlaku gitu. Mungkin ya kondisi kebenaran yang berlaku gitu di itu adalah teori X gitu, entah apapun itu. Iya, jadi apa namanya, habis itu balik lagi ke aturan yang aturan obrolan yang udah ada, dan itu pun kondisi kebenaran itu mungkin lebih pantas di apa namanya, disebut sebagai reason gitu instead of aturan percakapan, karena aturan percakapan itu berhubungan sama yang tadi itu, yang komitmen sama hak, komitmen warisan hak dan sebagainya, authority dan responsibility gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya mau listen sengaco apapun yang tidak sesuai dengan kondisi kebenaran ya tetap bisa disebut sebagai apa namanya, isi proposisional gitu, cuma ya salah aja gitu. Maksudnya salah bukan dalam standar obrolan ya, salah dalam kebenarannya gitu. Thank you. Oke Mbak, Mas Wafi, cukup. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Pertanyaan Mbak Jung. Mungkin Mbak Jung saya menanyakan sedikit, Mbak, ini fotonya siapa, Mbak? Hah? Yang mana? Ini di turtle-nya ini fotonya siapa? Oh, Norm Macdonald. Semangat langsung. Akhirnya ada yang tanya. Iya, tadi kayaknya pernah enggak. Iya, Norm Macdonald. Oh, Mas Martin baru masuk ya? Halo. Oke, selamat datang Bung Martin. Ini dari pertanyaannya Mas Diar. Oke. Sedikit pertanyaan. Ngomong-ngomong, saat klaim X diwariskan dari klaim Y, itu sama seperti derivasi atau entailment kah? Oh iya. Kalau iya kira-kira kenapa diganti diwariskan ya? Oke, karena itu bukan apa namanya, konteksnya bukan epistemik. Jadi apa namanya, kita kan mau ngomongin soal itu kan. Ini kan sebenarnya kata-kata apa namanya, semua kosakata gitu, term-term yang digunakan sama Bandem kan semuanya minjem dari ethics kan, komitmen, hak gitu. Jadi saya rasa derivasi itu untuk menghindari gagasan bahwa kita sedang ngomongin apa sih, pengetahuan atau syarat-syarat kebenaran dan lain sebagainya, karena kita sedang ngomongin isi proposisional diatur atau didetermine oleh aturan-aturan, dan aturan-aturan itu sebenarnya ya
normatif itu kan sebenarnya ada ya ethical gitu kan jatuhnya, walaupun bukan ya bukan moral per se gitu. Cuma apa yang benar dan kayak tindakan, ngomongin tindakan gitu. Bukan apa namanya? Bukan kebenaran atau pengetahuan. Ya, gitu cukup nggak Mas Jar? Atau ada mau tanya lagi? Bagaimana Mas Jar? Oke, cukup. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya, klarifikasi atau menanggapi? Ini baru lagi nom, maksudnya di sini nom all the way down tapi nom McDonald. Iya. Iya. Ada kelakuan lucu. Aduh. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit tanggapan Mas, Mbak. Apakah Continental tidak ingin menjatuhkan analitik malam ini, mengambil alih gagasan-gagasan analitik? Saran saya sih, mari kita hancurkan batasan itu, tidak berguna, tidak baik buat pihak manapun gitu. Kita ini satu. Kalau menurut saya nggak pernah masalah sama Continental, tapi memang perlu diberantas postmodernisme. Aduh, saya sih tipe orang yang kayak menganggap, aduh semua teori itu penting untuk dipelajari. Oh iya mantap. Iya mantap. Orangnya mau gitu saya mah. Toleran sekali ya kamu. Aduh, terus gue capek juga di waktu di sana tuh yang kayak gitu kan, ada aja kayak hostile gitu, apa namanya, ya apalagi sama Continental gitu. Terus gue kayak yang nggak juga gitu, yang kayak kayak nggak kesel gue. Jadi kayak waktu ngerjain skripsi mah, aduh analitik keren banget gitu. Pas di sana jadi kayak, aduh nggak juga gitu. Hebat memang. Oke, teman-teman mungkin. Aduh syahadat analitik. Kalimat syahadat analitik. Asyhadu Allah. Ilaha illallah, asyhadu apa sih? Asyhadu anam. Oh iya, asyhadu anam ya. Oh iya, kesel banget bener. Udah lama gak ngaji. Aduh, ketahuan banget. Apa itu Islam ya? Oke. Teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi lagi, nambahin bagaimana Brandem? Kumisnya bisa cukur apa enggak? Silahkan. Seru bro. Oke. I know. Ya, kalau tanya dong, aku penasaran kenapa tadi acuan-acuan kayak misalnya rules itu diasumsikan sebagai hal yang sifatnya objektif di sini, bukannya asumsinya kayak misalnya kayak di logika aja, buat nentuin makna-makna konstanta logis kayak misalnya di inferentialis tuh kan, mereka kenalin kayak konsep introduction rule sama elimination rule misalnya. Itu kan acuannya cuma dengan alur-alur inferensial. Kayak misalnya buat ngedefinin makna konjungsi, kita tinggal nurunin proposisi P dan Q. Terus buat menentukan, lalu kita bisa mengeliminasi konjungsi, ya entah itu mengubahnya dari sisi kanan atau sisi kiri, sesuai dengan judgment stroke. Nah, tinggal karena ada acuan harmoni di situ kan kita bisa menetapkan makna konstanta logisnya. Terus kalau di sini kan tadi kan dijelasin malah aku ngelihatnya malah dibawa ke acuan-acuan representasional soal masalah soal hukum-hukum logika. Bisa dijelasin nggak sih lebih lanjut soal yang dimaksud dengan hukum-hukum dan acuan-acuan terhadap hukum di sini? Sebenarnya apa ya, tadi gue nggak pakai kata hukum atau acuan sih, although it makes sense to kind of kayak mengartikan rule sebagai hukum gitu, itu make sense. Cuma Brandem kan memang arahnya itu ke bagaimana orang lain itu menentukan komitmen-komitmen sama hak-hak kamu gitu. Kayak orang lain harus recognize
komitmen kamu terhadap suatu proposisi, orang lain tuh harus ya recognize hak kamu terhadap satu proposisi gitu. Jadi semua tuh tergantung sama orang lain, komunitas yang kita masing-masing tuh menilai itu sama lain, kayak yaitu di Ontic scorekeeping itu kan. Jadi pertanyaannya kenapa bisa objektif, karena kita dalam scorekeeping itu kita juga terlibat dalam aturan-aturan apa yang bisa disebut sama komitmen, apa yang bisa disebut sebagai hak gitu. Jadi memang aturan itu bukan aturan logis gitu, bukan aturan epistemik, tapi aturan normatif gitu. Jadi kapan saya punya hak untuk berkomitmen, kapan saya tidak berhak untuk berkomitmen gitu. Jadi di situ sih sebenarnya universalitasnya atau objektivitasnya gitu, ketika keberhakan saya gitu. Boleh nanggapin lagi nggak? Boleh. Ini tuh aturan yang disebut sebagai ini kan ya, konservativitas. Kayak misalnya adalah suatu proposisi P, himpunan proposisi P yang mengimplikasikan kalimat Q misalnya, karena dia mengimplikasikan secara niscaya dan nggak mungkin konsekuensinya atau Q itu negatif, nggak mungkin Q itu salah. Kalau P-nya benar, itu kan yang dimaksud tuh, itu kan sebagai aturan yang kalau nggak salah Brandon menyebutnya konservativitas kan nih, karena memang necessarily entails, Right. secara niscaya entails, makanya makanya kita bisa memegang itu. Itu yang disebut sebagai conversation score ya. Terus kalau misalnya dia nggak bisa disebut sebagai aturan normatif atau aturan logis yang menjamin kita memegang score keeping itu apa ya? Kan tadi dibilang bukan normatif dan bukan aturan logis ya, normatif. yang menjamin konservativitas itu. Enggak. Jadi apa namanya? Yang memang itu normatif sih, normatif. Dan pada akhirnya memang apa namanya? Keberhakan ini ngikutin sama aturan logis sederhana gitu kan, yang apa namanya? Deduksi sama induksi. Jadi memang itu sih gitu. Cuma memang bukan untuk menentukan kebenaran, tapi untuk menentukan keberhakan gitu maksudnya. Dan pada akhirnya itu tergantung lagi sama rekognisi orang-orang gitu, apakah berhak atau enggak, dan termasuk juga informasi orang-orang dalam komunitas tersebut gitu, tentang si pembicara ini dan properti yang mengelilingi posisi dia gitu. Jadi enggak, itu bukan Ani, semua orang juga tahu dia bukan Ani gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak logis amat ya gitu, karena itu kan apa namanya bergantung dengan pertama kemauannya Ani sendiri dipanggil Ani gitu, atau apa namanya ya jatuhnya kayak she gitu, maksudnya kayak pronouns juga seperti itu kan. Itu kan bukan hal yang logis tapi arbiter gitu. Cuma itu juga dijadikan standar oleh komunitas. Cuma pada akhirnya itu kemudian menentukan assertion yang lain dan lain sebagainya. Itu mungkin ketika udah turunan-turunan itu, warisan-warisan itu, baru logika-logika sederhana ini main gitu. Jadi apa namanya, untuk menentukan keberhakan orang untuk menurunkan assertion atau penegasan tersebut, seperti itu sih. Jadi memang bukan logika yang kayak secara menyeluruh menentukan semuanya juga gitu. Cuma untuk warisan-warisan mostly. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih aku. Yang pertama soal masalah deontik, kalau nggak salah tuh Brandon tuh nolak distingsi deontik kayak misalnya permissible sama oak ya yang seharusnya. Sama apa? Terus dia nolak distingsi yang permissible sama oak, kalau nggak salah. Kan biasanya di logika deontik oak tuh yang seharusnya OUGHT. Iya. Kan biasanya dia umumnya ngasih distingsi itu. Terus kalau nggak salah dia tuh ngejelasin kalau itu tuh kayak landlord, kayak lord yang ngasih hak ke orang lain gitu. Terus makanya karena dia nganggap ada model-model feodal semacam itu, terus dia ngilangin distingsi, nolak pemisahan itu soal deontik.
bisa dijelasin lebih jauh nggak sih yang dia maksud dengan deontik di sini? Karena aku nggak terlalu paham penjelasan dia itu soal yang conversation score. Terus yang terakhir, posisi Mbak di sini sepakat atau enggak sama posisinya Brandon? Kayak gitu. Tadi yang nyebutin logika deontik itu maksudnya Brandon di buku lain gitu? Enggak, di Making It Explicit kok, yang ya berarti yang belum gue. bab 3. Bukan logika deontik sih. Iya, Kalau bukan. deontik ini apa ya? Dia tidak membahasakannya sebagai logika, dan saya nggak aware sama distingsi antara permissible sama ought gitu. Cuma ini memang apa namanya yang dimaksud dengan deontic score keeping ini kan berarti menjaga atau nge-track score ke bagaimana orang-orang memenuhi kewajibannya, memenuhi atau menjalankan kewajibannya atau enggak, seperti itu gitu. Yang itu kemudian jadi standar kelayakan sesuatu, bisa jadi propositional content gitu. Makanya nggak mesti logis sebenarnya, nggak cuma ya Anda tidak berhak punya komitmen X gitu, tapi bukan berarti komitmen itu nggak bisa jadi isi proposisional gitu. Cuma kayak memang apa namanya, memang ini adalah untuk menentukan kelayakan gitu, istilahnya kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, saya setuju apa nggak sama Brandon? Ya kayaknya kalau dalam tahap ini, jadi gini, yang udah saya pikirin dalam-dalam itu adalah teorinya orang lain gitu, yang mirip sama Brandon tapi beda aplikasinya. Nah, dia ngomongin testimoni. Jadi dia tuh ngomongin apa namanya, bahwa kita berhak untuk percaya sesuatu karena ketika orang lain assert, itu artinya they automatically take responsibility. It's just like by definition, assertion, sincerely asserting just means taking responsibility for the thing that they say gitu kan. Terus dan kita berhak percaya sama itu karena itu udah asserting. Tapi saya nggak setuju sama itu, karena maksudnya saya nggak setuju kenapa itu bisa jadi reason for belief, karena kayak how do we know that people are asserting? Do people even know if they're asserting or not gitu? Do people actually know if they're I don't know, involved in a game of giving and apa namanya, and giving and asking for reasons gitu kan. Cuma mungkin pada akhirnya kalau saya pikir-pikir lagi, itu probably doesn't matter gitu if people knows or not gitu. Kayak it's just the rule, dan kayak that we should know gitu. Ibaratnya kayak kita tahu gitu, lampu merah lo harus apa namanya, harus berhenti gitu. Tapi saya nggak familiar gitu misalnya sama hukum jalanan. Jadi saya terobos aja kan, ya saya nggak bisa bilang ke polisi, udah maaf Pak, saya tidak tahu gitu. Itu kan apa namanya, nggak bisa gitu kan. Jadi saya tetap harus take responsibility even for the things that I don't know gitu. Jadi menurut saya masih ada hal yang mengganjal gitu di hati saya tentang semua hal ini, dan terutama kriteria rational agent dan lain sebagainya. Cuma mostly I think Brandon is probably at this point in my study gitu atau learning, kayaknya mostly right sih. It's just there are things that I still need to find out, maybe kayak mungkin dari chapter lain dan lain sebagainya, mungkin ada yang bisa menjawab keresahan saya gitu sih intinya. Ada di file paper Mas Inu. Lo ada mau dong linknya, Jem? Bagi-bagi kali. Iya, boleh. Nah. Gimana sih lo gimana? Cuma paper doang sih, projectnya nggak yang tesis juga, gue nggak bikin tesis. Nggak apa-apa dong, kita kan pengen tahu. Oke teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, menanggapi, atau sebenarnya sih sudah lewat ya, tapi kalau misalnya ada yang mau, udah Jem. Sekali lagi deh saya kasih kesempatan sekali lagi sebelum closing statement dari Mbak Jem sendiri. Lagi. Mungkin teman-teman ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, yakin nih sudah ada? Iya sudah lah. Oke, Mbak Ajeng, silakan closing statement bagaimana proyek kedepannya dan kira-kira kiat-kiat untuk menjadi orang sukses seperti apa. Terima kasih. Aduh, saya harus nanya dulu sama Pak Nadim ya kalau itu. Apa ya closing statementnya? Ya beralasan lah gitu dalam hidup. Jangan asal terobos aja gitu. Jadi semua tuh harus dipikirin alasannya yang dalam-dalam gitu. Begitu sih intinya ngaji malam ini gitu. Biar nggak tersesat, biar nggak disalahin orang, biar nggak dicatat sama orang gitu kan dosa-dosa lu gitu. Terima kasih udah datang by the way. Oke, kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq. Oh ya, thank you juga Petra udah datang ya Allah. Anindya, Petra Sylvie, seneng banget gue. Petra. Parah lu Pet. Parah lu Pet. Bentar lu gue tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.